Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Nabi Khidir masih hidup atau sudah wafat? Muqaddimah, pendahuluan. Khidir atau Khidir adalah hamba yang disebut dalam kisah Musa. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi juz 11 halaman 16 disebutkan qauluhu ta'ala, adapun firman-Nya Allah Ta'ala, fawajada 'abdan min ibadina, maka mereka menemukan seorang hamba dari hamba-hamba kami. Mereka di sini adalah Musa dan temannya. Fawajada 'abdan min ibadina, maka mereka, yaitu Musa dan temannya, menemukan seorang hamba dari hamba-hamba kami. Al-'abdu huwal Khadiru alaihi salamu fi qawlil jumhuri wa bimuqtadal ahaditsis tsabitati. Adapun hamba di dalam ayat tersebut adalah Khadir alaihi salam menurut pendapat jumhur ulama dan berdasarkan kesimpulan dari hadis-hadis yang ada. Kemudian, nama Khadir disebutkan di dalam hadis. Di dalam kitab Shahihul Bukhari juz 1 halaman 36 disebutkan faqalal Khadiru, maka Khadir berkata. Jika dalam ayat tadi nama Khadir tidak disebut, hanya menggunakan kata abdan, hamba, maka di sini nama Khadir disebut. Faqalal Khadiru, maka Khadir berkata, ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa ka naqrati hadal usfuri fil bahri. Wahai Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu dapat mengurangi dari ilmu Allah kecuali seperti satu tetes patukan paruh burung pipit ini pada air laut. Kemudian, ini penting untuk diketahui sebelum kita lanjut kepada slide-slide berikutnya. Hadis dhaif dapat dipakai jika tidak ada hadis selainnya. Di dalam kitab At-Talkhisul Habir juz 1 halaman 11 disebutkan wa qad ihtajja ba'dhum bil haditsid dhaifi idza lam yujad fil babi ghairuhu. Sungguh sebagian ulama telah berhujjah dengan hadis dhaif jika tidak ditemukan di dalam bab tersebut selain hadis dhaif tersebut. Artinya, ada sebagian ulama yang apabila di dalam membahas satu bab, satu persoalan, dan tidak menemukan dalil kecuali hanya hadis dhaif, maka hadis dhaif tersebut dipakai. Di antara ulama yang menggunakan hadis dhaif jika tidak ada dalil lain adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan diikuti oleh Imam Abu Daud. Wa qaddamahu 'ala ar-ra'yi wal qiyasi, dan mereka berdua, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Daud, itu mendahulukan hadis dhaif di atas pendapat pribadi dan qiyas. Artinya kalau tidak ada dalil pada satu persoalan, maka Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Daud ini akan menggunakan hadis dhaif tersebut dan tidak akan menggunakan pendapat pribadi dan qiyas. Wa yuqalu 'inda Abi Hanifah aidan dzalik, dan dikatakan juga menurut Abi Hanifah seperti itu juga. Wa inna Syafi'iyyah yahtajju bil haditsil mursali idza lam yajid ghairahu, dan sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i berhujjah dengan hadis mursal jika beliau tidak menemukan selainnya atau tidak menemukan selain hadis mursal tersebut. Lanjut. Hadis dhaif dapat dipakai dalam pembahasan kisah-kisah. Di dalam kitab Al-Hadits
fi ulumil Qur'ani wal hadis halaman 222 disebutkan wa qad ajaza ba'duhum riwayat ad-dha'ifi min ghairi bayani dha'fihi bi syurutin. Sungguh sebagian ulama memperbolehkan periwayatan hadis dhaif dengan tanpa menjelaskan kedhaifannya dengan beberapa syarat. Awalan, yang pertama, ayyakunal hadisu fil qasasi. Ada yang membaca fil qisasi. Ayyakunal hadisu fil qasasi, harus ada hadis tersebut di dalam kisah-kisah. Artinya hadis dhaifnya berisi kisah-kisah. Ya, bukan berisi halal haram, tapi berisi kisah-kisah. Termasuk kisah Khidir masuk dalam fil qasas. Awil mawa'idhi, atau nasihat-nasihat. Hadis dhaif tersebut berisi nasihat-nasihat. Au fadailil a'mali, atau keutamaan-keutamaan amal-amal ibadah. Misalkan pahalanya pakai sorban sekian, pahalanya melakukan ini sekian, itu fadailul a'mal. Nah, hadis dhaif bisa dipakai dalam fadailul a'mal. Au nahwi dzalik, atau semisal hal itu. Sekarang kita masuk kepada dalil kelompok yang meyakini Khidir telah wafat. 1. Tidak ada manusia yang kekal. Dalilnya adalah surat Al-Anbiya ayat 34. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Dan kami tidak menjadikan kepada manusia dari sebelummu, wahai Muhammad, pada keabadian. Jadi tidak ada manusia sebelum Nabi Muhammad ini yang abadi. Afa imitta fahumul khalidun, apakah jika kamu mati sedangkan mereka akan kekal. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh kelompok yang meyakini bahwa Nabi Khidir itu pasti telah meninggal dunia. Dalilnya adalah karena tidak ada manusia sebelum Nabi Muhammad itu yang diciptakan abadi. Perhatikan di sini, Khidir itu tidak kekal. Jadi Khidir itu juga akan mati pada akhirnya, akan meninggal dunia. Artinya beliau tidak kekal. Artinya dalil tadi tidak bisa digunakan untuk menolak Khidir ini berumur panjang. Karena Khidir itu tidak kekal. Dan orang yang meyakini Khidir masih hidup juga meyakini bahwa suatu saat Khidir pun akan meninggal dunia. Kemudian perhatikan di sini, Khidir itu masuk pada kelompok yang ajalnya ditangguhkan oleh Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 14 sampai 15, qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Iblis berkata, tangguhkanlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Maka Allah berfirman, innaka minal munzirin, sesungguhnya kamu, wahai iblis, termasuk kelompok yang ditangguhkan. Artinya meskipun semua manusia itu pasti akan mati, maka ada kelompok yang ditangguhkan. Di antaranya kelompok yang ditangguhkan ajalnya adalah Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Khidir, kemudian juga manusia yang ditangguhkan adalah Dajjal dan iblis seperti dalam ayat ini. Nah, di sini Allah menggunakan minal munzirin. Innaka minal munzirin. Sesungguhnya kamu, wahai iblis,
minal munzorin, termasuk kelompok yang ditangguhkan. Artinya yang ditangguhkan itu banyak, bukan hanya iblis saja. Ada makhluk-makhluk lain yang oleh Allah diberi umur panjang, minal munzorin, termasuk dari orang-orang yang ditangguhkan, kelompok yang ditangguhkan ajalnya. Kemudian yang kedua, hadis matinya semua manusia di usia ujung 100 tahun. Di dalam kitab Musnad Ahmad juz 10 halaman 222 disebutkan, anna Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar, qala, beliau berkata, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal isya'i fi akhir hayatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Isya di akhir hayatnya. Falamma sallama qoma, maka ketika beliau selesai mengucapkan salam, qoma, beliau kemudian berdiri. Qala, beliau bersabda, ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ra'sami atisanatin minha la yabqa mimman huwal yawma ala zahril ardi ahadun. Tidakkah kalian melihat malam kalian ini? Sesungguhnya usia ujung 100 tahun tidak tersisa satu orang pun malam ini di muka bumi. Ini yang kemudian digunakan oleh kelompok yang meyakini bahwa Khadir tersebut sudah wafat. Nah, di sini Nabi menggunakan teks ala zahril ardi, di atas muka bumi. Nah, padahal wilayah atau area keberadaan Khadir itu adalah area perairan. Sehingga dalil ini dapat mengecualikan Khadir alaihi salam untuk masuk dalam hadis ini. Bahkan Ashabul Kahfi itu masih hidup sampai saat ini. Berarti hadis ini, hadis yang tadi, yang ini, hadis yang 100 tahun ini ada pengecualian. Di antaranya adalah Ashabul Kahfi. Sebagaimana di sini disebutkan, Ashabul Kahfi masih hidup sampai saat ini. Di dalam kitab Umdatul Qari, Syarhu Sahihil Bukhari, juz 16, halaman 49, disebutkan, An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an, Ashabul Kahfi a'wanul mahdiyyi. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka berdua, dengan hadis marfu' disebutkan Ashabul Kahfi a'wanul mahdiyyi. Ashabul Kahfi itu adalah para penolong Imam Mahdi. Artinya Ashabul Kahfi ini sampai saat ini masih hidup, karena nanti di akhir zaman akan menjadi para penolong Imam Mahdi. Artinya hadis yang menyebutkan tidak tersisa dari ujung 100 tahun tadi mengecualikan beberapa orang. Di antaranya adalah Ashabul Kahfi, termasuk juga Khadir alaihi salam. Kemudian Ashabul Kahfi akan naik haji di akhir zaman. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 19 halaman 231, wa qala Muhammad bin Ka'b al-Quradhi, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi berkata, fil kutubil munazzalati, di dalam kitab-kitab yang diturunkan, anna ashabal kahfi yakununa fi hawariyihi wa annahum yahujjuna ma'ahu. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu akan menjadi hawariyinnya Nabi Isa, dan sesungguhnya mereka akan melakukan
ibadah haji bersama Nabi Isa. Artinya Ashabul Kahfi itu termasuk minal munzorin, ditangguhkan usianya sampai akhir zaman, sampai bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi bukan cuma Khadir. Kemudian dalil yang digunakan oleh kelompok yang meyakini bahwa Nabi Khadir telah wafat adalah doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat perang Badar. Nabi berdoa begini. Ini di dalam kitab Mustakhraj Abi Awana, juz 4 halaman 220. Allahumma atini ma wa'adtani, ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Allahumma anjis ma wa'adtani, ya Allah, penuhilah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Allahumma intuhlik hadhil isabata, ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan ini, lan tu'bada fil ardi abadan, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini selamanya. Nah, dalil ini kemudian dijadikan dalil oleh kelompok yang meyakini Khidir telah wafat dengan alasan begini. Pada saat itu, pada saat perang Badar, orang Muslim itu hanya pasukan Badar. Artinya, jika pasukan tersebut telah kalah, mati semua, maka tidak akan ada lagi orang yang bertauhid, yang menyembah Allah di muka bumi ini. Berarti orang Muslim, orang yang bertauhid, hanya pasukan Badar tersebut. Berarti tidak ada Khadir. Karena kalau pasukan ini kalah, berarti kan masih ada Khadir yang akan menyembah Allah. Maka kemudian ini dijadikan dalil kalau begitu umat Islam saat itu hanya pasukan Badar. Nah, jadi doa ini dijadikan dalil bahwa umat Islam saat itu hanya pasukan Badar. Di luar pasukan Badar tidak ada orang yang Islam. Maka tidak ada Khadir pada saat itu. Nah, logikanya kan begitu. Ya, menurut pandangan mereka. Nah, mereka lupa bahwa selain pasukan Badar ini, banyak umat Islam di luar. Misalkan kaum muslimah, sahabat-sahabat Nabi yang perempuan, tidak ikut perang. Ada di Madinah. Anak-anak kecil, Muslim mereka, tidak ikut perang. Nah, apakah ini kemudian mau dijadikan dalil bahwa selain pasukan Badar itu tidak ada Muslim, sehingga tidak ada Khadir? Padahal di luar pasukan Badar itu banyak umat Islam. Ada wanita yang tidak ikut perang, ada anak-anak, bahkan ada sahabat-sahabat laki-laki yang tidak ikut perang Badar. Di sini disebutkan Utsman dan Tolhah tidak ada dalam pasukan Badar. Apakah kemudian selain pasukan Badar itu tidak ada yang Muslim? Artinya Utsman Tolhah bukan Muslim? Kan tidak begitu. Ya, Utsman dan Tolhah ini tidak ada dalam pasukan Badar. Di dalam kitab Al-Aslu Lisyaibani, juz 7, halaman 426, disebutkan, walam yakun Utsmanu wa Tolhatu syahida Badron. Dan Utsman juga Tolhah itu tidak menyaksikan perang Badar. Jadi dalil bahwa tidak ada Muslim selain pasukan Badar, sehingga tidak ada Khidir, itu tidak dapat digunakan. Karena selain pasukan Badar, itu ada orang-orang Muslim, ada orang-orang beriman. Jadi di luar pasukan Badar, banyak orang yang beriman. Termasuk kaum wanita, anak-anak, bahkan Utsman dan Tolhah.
Selain Utsman dan Thalha juga ada. Sa'id bin Zaid tidak ada dalam pasukan Badar. Di dalam kitab At-Tarikhul Kabir lil Bukhari, juz 3, halaman 452, Sa'id bin Zaid ibni Amr ibni Nufail, ya, Sa'id bin Zaid, qadima minasyami ba'da man sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Badrin. Sa'id bin Zaid ini datang dari Syam setelah Nabi selesai dari perang Badar. Artinya di luar pasukan Badar ada orang Muslim. Kemudian Khawwat bin Jubair tidak ada dalam pasukan Badar. Di dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab juz 2 halaman 456, wa qala Ibnu Ishaq berkata, lam yashhad Khawwat bin Jubair Badron. Khawwat bin Jubair tidak menyaksikan perang Badar. Asim bin Addi tidak ada dalam pasukan Badar. Di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra juz 3 halaman 466. Karena beliau ini ditugaskan menuju Kuba oleh Nabi, sehingga beliau ini tidak ikut perang Badar. Lagi-lagi di luar pasukan Badar itu ada orang Muslim dan ada orang yang beriman. Sekarang kita masuk pada dalil kelompok yang meyakini Khidir masih hidup. Satu, Khidir adalah lelaki yang akan dibunuh oleh Dajjal. Di dalam kitab Sahih Muslim, ketika menceritakan tentang akhir zaman, yaitu kisah Dajjal, qala fayuridu ad-dajjalu ayyaqtulahu fala yusallatu alaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka Dajjal ingin membunuh lelaki tersebut, maka Allah tidak mengizinkannya, maka dia tidak dapat membunuhnya, karena oleh Allah tidak diberikan izin. Qala Abu Ishaq, maka Abu Ishaq berkata, yuqalu inna hadzal rajula huwal Khadiru alaihi salam. Dikatakan sesungguhnya lelaki ini adalah Khadir alaihi salam. Jadi di dalam hadis yang panjang itu, Dajjal itu akan membunuh seorang lelaki. Nah, lelaki tersebut menurut Abu Ishaq dia adalah Khadir. Kalau Khadir itu akan berhadapan dengan Dajjal di akhir zaman, berarti saat ini Khidir masih hidup. Ini di dalam kitab Sahih Muslim. Selanjutnya, dalil yang kedua, Dajjal akan menuang cairan tembaga pada tenggorokan Khidir. Di dalam kitab Al-Jami' Ma'mar bin Rashid juz 11 halaman 393 disebutkan qala Ma'mar berkata, wa balaghani annahu yuj'alu ala halqihi safihatun min nuhasin. Dan telah sampai kabar kepadaku bahwa cairan tembaga dituangkan pada tenggorokannya, tenggorokan seorang lelaki. Yang menuangkannya adalah Dajjal. Wa balaghani annahu al-Khadiru alladhi yaqtuluhu ad-Dajjalu thumma yuhyihi. Dan telah sampai kabar kepadaku bahwasanya Khadir yang akan dibunuh oleh Dajjal, kemudian Dajjal akan menghidupkannya kembali. Nah, jadi Khadir ini yang akan dibunuh oleh Dajjal. Kemudian Khidir pernah melihat Nabi dan akan nututi zaman Dajjal. Di dalam kitab Musnad Ahmad disebutkan pada juz 3 halaman 222, an Abi Ubaidah bin Jarrah, dari Abi Ubaidah bin Jarrah. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innahu lam yakun nabiyyun ba'da Nuhin illa wa qadin dharad dajjala qaumahu. Sesungguhnya tidak ada nabi setelah Nuh kecuali sungguh dia memberi peringatan terhadap kaumnya terhadap Dajjal. Wa inni unzirukumuhu, dan sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian semua tentang adanya Dajjal. Qala, maka Abu Ubaidah berkata, fawasafahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Dajjal kepada kami. Artinya Rasulullah memberikan tanda-tandanya. Waqalah, dan beliau bersabda, wala'allahu yudrikuhu ba'du man ro'ani aw sami'a kalami, dan semoga akan nututi pada Dajjal sebagian orang yang melihatku atau mendengar perkataanku. Pertanyaannya, siapa orang yang pernah melihat Nabi, pernah mendengar perkataan Nabi, dan akan nututi kemunculan Dajjal? Siapa? Siapa lagi kalau bukan Khadir alaihi salam. Ini di dalam kitab Musnad Ahmad. Kemudian dalil yang keempat, Khadir muncul saat wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah lil Baihaqi juz 7 halaman 268. Nah, karena banyak yang bertanya, kalau Khidir itu masih hidup, tentunya ada di zaman Nabi. Nah, ini dalilnya. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah, karya Imam Al-Baihaqi. Falamma tuwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'atit ta'ziyatu. Ketika Rasulullah telah wafat dan pentakziah itu sudah mulai berdatangan, sami'u sautan min nahiyatil baiti. Mereka, orang-orang yang bertakziah itu, mendengar suara dari dalam rumah. Assalamualaikum ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk kalian, wahai ahlul bait, rahmat Allah dan keberkahannya. Sampai pada lanjutan hadisnya, qala Aliyun radhiyallahu an. Ali radhiyallahu an berkata, atadruna man hadha? Apakah kalian tahu siapa orang ini? Suara tadi itu. Hadzal Khadiru alaihi salam. Inilah Khadir alaihi salam. Nah, meskipun hadis ini diperselisihkan di kalangan ulama, tetapi ada dalil. Ya. Jika tadi yang meyakini Khidir telah wafat, itu tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil satupun yang menyatakan bahwa Khidir telah wafat. Dalil yang dipakai oleh orang yang meyakini Khidir telah wafat hanyalah dalil-dalil umum yang kemudian Khidir ditarik untuk dimasukkan ke dalam dalil-dalil umum tersebut. Tetapi kelompok yang meyakini bahwa Khidir itu masih hidup, itu memiliki banyak dalil. Entah di dalam Sahih Muslim, di dalam Musnad Ahmad, dan juga di dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan tentang adanya perbedaan di kalangan ulama terkait apakah Khidir masih hidup atau sudah wafat. Di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim, juz 15, halaman 135 disebutkan, babun min fadailil Khadiri sallallahu alaihi wasallam. Bab di antara keutamaan Khidir sallallahu alaihi wasallam. Jumhurul ulama'i ala annahu hayyun mawjudun baina adhhurina. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya Khidir itu masih hidup, ada di antara kita. Wa dzalika muttafaqun alaihi
'inda sufiyati wa ahli sholahi wal ma'rifati. Dan hal itu, Khidir masih hidup itu adalah pendapat yang muttafaq alaih. Terjadi kekompakan pendapat di kalangan ahli tasawuf, ahli perdamaian, dan ahli makrifat. Jadi di sini ada dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, jumhur ulama meyakini bahwa Khidir masih hidup. Kesimpulan kedua, di kalangan ahli tasawuf terjadi muttafaq alaih. Jadi jangan dipelintir seakan-akan terjadinya jumhur ulama bahwa Khidir masih hidup itu hanya terjadi di kalangan ulama tasawuf. Tidak begitu cara menyimpulkannya. Jadi di sini ulama secara umum itu terjadi jumhur bahwa Khidir masih hidup. Tetapi secara khusus di kalangan ahli tasawuf itu terjadi muttafaq alaih. Jadi jumhur ulama meyakini Khidir masih hidup, tetapi secara khusus di kalangan ahli tasawuf terjadi muttafaq alaih, terjadi kekompakan pendapat bahwa Khidir masih hidup. Kemudian wahikayatuhum fi ru'yatihi, dan cerita-cerita mereka di dalam melihat Khidir, wal ijtima'i bihi, dan berkumpul dengannya, wal akhdi anhu, dan mengambil darinya, wa su'alihi wa jawabihi, dan soal jawabnya, wa wujudihi fil mawadi'i syarifati, dan adanya Khidir di tempat-tempat yang mulia, wa mawatinil khairi, dan di negeri-negeri kebaikan, aktsaru min ayyuhsar, itu lebih banyak daripada sekedar untuk dihitung, wa ashharu min ayyustaru, dan lebih terkenal daripada untuk ditutupi. Artinya sangat banyak dan sangat terkenal. Sangat banyak sampai tidak bisa dihitung. Sangat terkenal sampai mustahil untuk ditutup-tutupi lagi. Dan ini bukan pendapat saya. Ini keterangan yang hanya saya baca dari kitab Syarhun Nawawi. Jadi kalau mau protes, silahkan protes kitab Syarhun Nawawi. Nah, kemudian yang sering saya temukan adalah adanya orang-orang yang suka menuduh sembarangan bahwa orang yang meyakini Khidir masih hidup adalah ahli khurafat, ahli tahayyul, ahli ini, ahli itu, dan sebagainya. Nah, seperti itu menurut saya tidak pantas untuk diucapkan. Kenapa? Karena yang meyakini Khidir masih hidup itu jumhur ulama. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Apakah kemudian orang yang meyakini Khidir masih hidup adalah ahli tahayyul, ahli khurafat? Berarti jumhur ulama ahli khurafat, ahli tahayyul. Kan tidak seperti itu. Jadi perbedaan pendapat harus kita akui. Jadi kalau memang ada yang meyakini Khidir masih hidup, ya sudah, berlapang dadalah. Ya, terimalah. Karena memang menurut Imam An-Nawawi, jumhur ulama meyakini demikian. Dan di kalangan ahli tasawuf terjadi muttafaq alaih. Kemudian, waqala Syekh Abu Amr ibn Sholahi, Syekh Abu Amr bin Sholah itu berkata, huwa hayyun inda jamahiril ulama'i. Dia, Khidir, itu hidup menurut jumhur ulama. Jadi menurut Syekh Abu Amr bin Sholah, Khidir masih hidup itu pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Wassolihina, dan orang-orang solih. Jadi jumhur ulama meyakini Khidir masih hidup, orang-orang solih juga meyakini Khidir masih hidup. Wal ammatu ma'ahum fi dzalik. Adapun kalangan awam, mayoritas umat Islam itu bersama mereka
bersama ulama, bersama jumhur ulama, bersama sholihin, bahwa Khidir masih hidup. Jadi jumhur ulamanya meyakini Khidir masih hidup, orang-orang solihnya meyakini Khidir masih hidup, mayoritas umat Islamnya, kalangan awamnya, ikut ulama meyakini bahwa Khidir masih hidup. Kemudian beliau melanjutkan, qala, beliau berkata, wa innama syadda biingkarihi ba'dul muhadditsina. Hanya saja memang ada yang menyimpang. Menyimpang di sini bukan menyimpang akidahnya ya, tetapi menyimpang dari pendapat jumhur ulama. Dengan mengingkari bahwa Khidir itu masih hidup. Siapa yang menyimpang di sini? Yang menyimpang dari pendapat jumhur ulama, yang mengingkari bahwa Khidir masih hidup. Artinya mereka meyakini Khidir telah wafat. Siapa? Ba'dul muhadditsin, sebagian dari ahli-ahli hadis. Nah, dari keterangan ini maka dapat kita simpulkan bahwa apakah Khidir masih hidup atau sudah wafat, ini terjadi perbedaan pendapat. Artinya ada dua di sini. Ada yang meyakini Khidir masih hidup, ada yang meyakini Khidir sudah wafat. Kubu yang meyakini Khidir masih hidup itu adalah jumhur ulama, orang-orang solih, mayoritas umat Islam. Dan yang meyakini Khidir telah wafat hanya sebagian kecil dari kalangan ahli hadis. Ya terserah kita. Mau ikut siapa? Mau ikut jumhur ulama, orang-orang solih, dan mayoritas umat Islam, atau mau mengikuti sebagian kecil ahli-ahli hadis. Yang jelas, persoalan ini hanya persoalan furu'iyah. Artinya, meskipun salah dalam hal ini, tidak kemudian menjadikan akidah kita rusak. Karena ini bukan perkara usul, tetapi hanya perkara furu'. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kekeliruan, mohon dikoreksi, berikan komentar di bagian komentar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawanya juz 4 halaman 338 sampai 340, beliau berfatwa bahwasanya Khidir masih hidup. Su'ila Syekhu rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya, hal kana al-Khidir alaihi salamu nabiyyan awwaliyan? Apakah adanya Khidir alaihi salam itu seorang nabi atau seorang wali? Wa hal huwa hayyun ilal an? Apakah dia itu masih hidup sampai sekarang? Wa in kana hayyan, apabila adanya Khidir itu masih hidup, fama taquluna fi ma ruya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam? Maka apa yang akan engkau katakan di dalam sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Annahu qol, sesungguhnya beliau bersabda, laukan hayyan lazaroni, seandainya dia masih hidup, Khidir masih hidup, niscaya dia akan mengunjungiku. Hal hadzal haditsu sahihun amla? Apakah hadis ini sahih atau tidak? Fa'ajabah, maka beliau menjawab, amma nubuwatuhu, adapun kenabiannya Khidir, dan seterusnya. Saya akan fokus pada jawaban dari pertanyaan ini. Apakah dia masih hidup sampai sekarang? Berikut jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa amma hayatuhu, ini juz 4 halaman 339. Wa amma hayatuhu, adapun kehidupannya Khidir, fahuwa hayyun,
maka dia itu hidup. Wal hadithul madhkur, adapun hadis yang disebutkan, yang ini, seandainya dia masih hidup, niscaya dia mengunjungiku. Wal hadithul madhkur, adapun hadis yang disebutkan, la aslalahu, tidak memiliki asal, wala yu'rafu lahu isnadun, dan tidak dikenal memiliki sanad-sanad, bal bahkan sebaliknya, al-marwiyu fi musnad asy-Syafi'i wa ghairihi, sesuatu yang diriwayatkan di dalam musnad asy-Syafi'i dan selainnya, annahu ijtama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Khidir itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada riwayat di Musnad Asy-Syafi'i dan selainnya informasi bahwasanya Khidir itu pernah berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat seperti itu. Kemudian wa man qala innahu lam yajtami' bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa ada orang yang berkata bahwasanya Khidir tidak berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qala ma la ilma lahu bih, maka sungguh orang tersebut telah mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan terhadapnya. Jadi kalau ada riwayat di dalam Musnad Asy-Syafi'i dan selainnya, informasi bahwa Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan ditolak. Karena kalau kita menolak informasi tersebut, padahal kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya, apakah Nabi Khidir bertemu dengan Nabi atau tidak, kan kita tidak tahu. Tapi ada riwayatnya, maka jangan ditolak. Kalau kita menolak, berarti kita telah mengatakan sesuatu yang mana kita tidak memiliki pengetahuan terhadapnya. Kenapa? Fa'innahu minal ilmi alladhi la yuhatu bih. Karena sesungguhnya itu adalah termasuk ilmu yang tidak dia kuasai. Jadi kita kan tidak tahu apakah Khidir bertemu dengan Nabi atau tidak. Tapi riwayatnya ada. Maka kita tidak boleh menolak. Bagaimana kita boleh menolak wong kita sendiri tidak tahu apakah Khidir dan Nabi bertemu atau tidak? Maka jangan menolak. Karena kalau kita menolak berarti kita telah mengatakan sesuatu yang mana kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kemudian, wa man ihtajja ala wafatihi, barang siapa yang berhujjah, beralasan bahwa atas wafatnya Khidir biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beralasan, dengan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitukum lailatakum hadhihi fa innahu ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa ala wajhil ardi mimman huwa 'alaiha al-yawma ahadun. Aku melihat kalian pada malam kalian ini, sesungguhnya atas kepala 100 tahun tidak akan kekal di atas muka bumi dari orang yang ada di atasnya hari ini seorang pun. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang berhujjah atas wafatnya Khidir dengan sabda Nabi yang ini, maka perhatikan di sini, fala hujjata fihi, maka tidak ada hujjah di dalam hal ini. Artinya ditolak hujjah ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Fa innahu yumkinu ayyakuna al-khadiru idzaka ala wajhil ardi. Karena sesungguhnya mungkin saja menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mungkin saja Khidir itu ada saat itu di atas muka bumi. Wali annad dajjala wa kadzalikal jassasatu, karena sesungguhnya Dajjal, demikian pula al-jassasa, as-sahihu dalil yang sahih
annahu kana hayyan mawjudan. Sesungguhnya Dajjal itu hidup dan ada. Ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa baqin ilal yaumi, dan Dajjal itu kekal sampai sekarang, lam yakhruj, tidak keluar. Wa kana fi jaziratin min jazairil bahri, dan adanya Dajjal itu di sebuah pulau dari pulau-pulau lautan. Fama kana minal jawabi anhu kana huwal jawabu anil Khadiri. Maka sesuatu yang menjadi jawaban terhadap Dajjal, maka itulah jawaban terhadap Khidir. Artinya begini, kalau hadis ini menyimpulkan bahwa tidak ada yang abadi di muka bumi ini, padahal Dajjal ada, berarti Dajjal dikecualikan dari hadis ini. Maka jawaban atas Dajjal ini, itulah jawaban atas Khidir. Jadi kalau Dajjal ini dikecualikan dari hadis ini, begitu pula Khidir. Itu maksudnya. Fama kana minal jawabi anhu kana huwal jawabu anil Khadiri. Maka sesuatu yang menjadi jawaban terhadap Dajjal, seperti itulah jawaban tentang Khidir. Kalau Dajjal dikecualikan boleh, berarti Khidir juga boleh dikecualikan. Wa huwa ayyakuna lafzul ardi lam yadkhul fi hadzal khabar. Artinya, adanya lafaz al-ard itu tidak masuk pada khabar ini. Jadi meskipun itu umum, tapi ada yang dikhususkan. Itu maksudnya. Jadi meskipun hadis Nabi tadi itu bersifat umum di atas muka bumi, tetapi ada yang tidak masuk dalam hadis tersebut. Seperti Dajjal dan Khidir. Au yakunu arada sallallahu alaihi wasallam, atau adanya Nabi itu menghendaki, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki dengan sabda tadi, al-adamiyyina al-ma'rufina, yaitu bangsa Adam yang umumnya, yang dikenal. Wa amma man kharaja 'anil 'adati, adapun yang keluar dari kebiasaan. Jadi yang dimaksud tadi tidak kekal itu manusia pada umumnya. Tetapi yang keluar dari kebiasaan, keluar dari manusia pada umumnya, falam yadkhul fil umumi, maka tidak masuk pada keumuman hadis tersebut. Jadi Dajjal kan keluar dari kebiasaan, Khidir keluar dari kebiasaan, maka tidak masuk dalam keumuman hadis tersebut. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kama lam tadkhul al-jinnu, sebagaimana jin juga tidak masuk ke dalam keumuman hadis itu. Padahal di sini menggunakan bahasa yang sangat umum. Ya, mimman huwa 'alaiha al-yauma ahad. Ya. Ini man ini kan umum, bisa manusia, bisa jin. Nah, tetapi jin ternyata tidak masuk dalam keumuman hadis tersebut. Iya kan? Jadi falam yadkhul fil umumi kama lam tadkhul al-jinnu. Ya, maka Dajjal itu dan juga Khidir itu tidak masuk dalam keumuman hadis itu, sebagaimana jin juga tidak masuk dalam keumuman hadis itu. Artinya ada dikecualikan, ada yang dikecualikan, jin dikecualikan, Dajjal dikecualikan, termasuk Khidir dikecualikan, tidak masuk pada keumuman hadis tersebut. Wa in kana lafdhan, meskipun adanya lafaz yang tazimu al-jinna wal insa, meskipun lafaz sabda Nabi tadi itu mencakup jin dan manusia, karena lafaznya itu umum. Jadi manusia dan jin masuk semua sebenarnya ke dalam hadis tersebut. Tetapi ternyata jin tidak masuk dalam keumuman tadi. Artinya jin sampai sekarang kan kekal, masih hidup banyak jin sekarang. Berarti ada yang ditakhsis dari keumuman hadis tersebut. Wa takhsisu mithli hadza min mithli hadzal umumi katsirun mu'tadun. Dan taksis semacam ini dari perumpamaan
keumuman ini banyak dan sudah biasa. Artinya taksis semacam ini bukan hal yang aneh menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena banyak sekali contoh-contoh yang lain. Ini adalah taksis yang biasa, yang wajar. Tidak perlu aneh. Artinya terima saja taksis seperti ini. Jangan ditolak. Nah, ini fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Silahkan cek di kitab Majmu'ul Fatawa juz 4 halaman 338 sampai 340. Wallahu a'lam. Semoga video ini bermanfaat.